Ini saya izin ya coba lihat sudah hadirkah Kak Vita? Sudah ya? Halo Sudah ada di Kak call. Putri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang ya Kak Vita ya. Iya. Nah ini hari ini kita mau ngebahas nih Kak terkait dengan gizi ya, gizi yang Ya. optimal. Tapi sebelumnya saya izin untuk ini ya menampilkan CV, dibacakan terlebih dahulu ya Kak. Boleh, terima kasih Kak Putri. Nah, ini di sini sudah hadir ya Kak Beta Sindiana nih dengan nama lengkap Beta Sindiana Dewi gitu. Nah, beliau ini kelahiran Jakarta 21 Agustus 1993, masih muda ya. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri sebagai nutrisionis, kemudian founder dari Wonderhood Events, terus juga Vice President of Iluni Gizi FKM UI ya, Universitas Indonesia. Nah ini untuk pendidikannya dari Universitas Indonesia juga ya ini. Kemudian juga pekerjaannya gitu ya, pengalaman kerjanya tadi di Wonderhood Events. Kemudian juga ini di bawah apa ini? Tidak terlihat. Ya ini ya rekan-rekan semuanya. Nah ini di bawah nih ada kontak dari Kak Beta nih. Di sini mungkin rekan-rekan ada yang mau mencatat nanti terus untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu, boleh dicatat dulu. Seperti itu. Nah, di sini karena sudah hadir ya Kak Beta, kita lanjut lagi nih Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Putri gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih Kak. Di Ya. posisi di mana nih Kak? Di Jakarta? Saya di rumah saya di daerah Depok, Jawa Barat. Ya. Ini Iya. benar-benar ya. Jauh nih dari dompet Bapak Jawa. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Kak Beta. Ini kita kira-kira bakal ngebahas tentang ini ya, tentang gizi gitu ya, gizi yang optimal nih Ya, Kak. betul. Keahlian keahlian Kak Beta gitu tentang gizi yang optimal nih, terutama di bulan Ramadan nih, apa yang seharusnya kita siapkan gitu kan, mungkin amunisi-amunisi di sahur, kemudian juga buka seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu saja Kak, atau mau mungkin disapa dulu nih dari peserta-peserta ini dari Kak Vita, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat udah masuk siang ya, hampir siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan lancar ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, ini saya boleh share screen ya, Kak Putri? Oh ya, dipersilakan. Ini lagi dijadikan co-host. Iya, siap. Sudah. Udah. Oke. Saya mau ngetes dulu ya screen-nya. Kalau saya ganti begini, apakah terganti ininya? Slide-nya ganti? Sebentar, masih loading, Kak. Oh, masih loading, oke. Slide-nya bisa ganti? Atau belum keluar? Kalau di saya belum keluar ini. Oh, belum muncul ya? Oke. Sebentar. Sudah ini. Sini, Kak. Ini sudah keluar ya? Oke. Oke, kalau gitu ini aja. Terima kasih. Saya mulai ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu gitu ya, karena supaya kita makin akrab gitu, bisa diskusinya juga lebih enak. Perkenalkan, nama saya Beta Sindiana. Saya adalah seorang nutritionist atau ahli gizi. Jadi beda kalau tadi ada Pak Dokter Gigi Rahmat gitu ya. Saya jangan dipanggil dok karena saya bukan dokter gizi ya. Karena itu beda lagi. Saya ahli gizi atau nutritionist.
Jadi dipanggilnya Mbak Beta aja cukup. Nah, kali ini saya akan sharing tentang, gizi optimal di bulan Ramadan. Nah, ini, setiap bulan Ramadan ini, pasti bahasannya seru banget ya, karena, eee, apa namanya, kita pada saat berpuasa itu kan, sudah jelas sekali ada perubahan pola makan dari pola makan yang biasanya. Dan kenapa sih gizi itu penting sekali untuk diperhatikan di bulan Ramadan, apa sih manfaatnya kalau kita memperhatikan gizi di bulan Ramadan, itu nanti kita akan bahas di sini. Nanti kalau misalnya saya bertanya, boleh nanti dijawab di kolom chat ya. Nanti kita, akan sedikit interaktif juga supaya lebih, santai gitu suasananya, gitu. Kemudian oke, kita mulai ya. Oke, apa sih yang berbeda saat kita berpuasa? Mungkin boleh nih diketik di kolom chat, kira-kira apa sih yang dirasakan perbedaannya dari badannya misalnya lemes, atau misalnya, teman-teman laparnya biasanya jam berapa sih berasa laparnya gitu. Kemudian, apakah sering-sering ada yang pusing, atau oke-oke aja nih misalnya, apa namanya, puasanya lancar. Nah, coba diketik di kolom chat, saya tunggu. Apa sih yang berbeda di bulan puasa buat teman-teman dari kesehatan ya, badan, apa yang dirasakan di tubuhnya gitu. Puasa mudah mengantuk, betul sekali. Ada lagi? Iya, jadi puasa mudah mengantuk itu benar ya, karena, apa namanya, nah ini juga, nanti kita bisa bahas nih, apa sih sebenarnya yang menyebabkan mengantuk? Apa karena, salah di sahurnya atau memang karena dia dehidrasi gitu. Nah nanti itu dua-duanya ada nih cara, mengatasinya supaya meminimalisir, mmm, rasa mengantuk, pusing, lemas, dan juga kita bisa fit, sepanjang hari gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ngetik lagi boleh. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini dia pada saat berpuasa, ada perubahan pola makan ya, jelas sekali gitu. Yang tadinya kita makan utama itu, pagi, siang, dan malam. Nah, sekarang, pola makannya berubah menjadi 2 kali makan utama, yaitu sahur dan iftar atau buka puasa. Nah, sangat penting sekali untuk menjaga asupan yang lengkap dan juga seimbang di 2 kali makan ini, yaitu, harus mengandung makanan pokok, harus mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber vitamin mineral, harus mengonsumsi berbagai lauk, hewani dan juga nabati sebagai sumber protein, dan juga cukup cairan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, walaupun pola makannya berubah, yang tadinya 3 kali jadi hanya 2 kali, bukan berarti porsinya juga jadi lebih banyak, gitu. Jadi, itu yang perlu diingat pertama. Nah, sekarang, di tor yang dikasih sama dompet duafa Jateng ini ada nih, kenapa sih urgensi dari memperhatikan gizi di bulan puasa. Nah, kenapa sih gizi penting untuk diperhatikan saat berpuasa? Yang pertama, teman-teman pasti udah tahu ya, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa, dari segi kesehatan dulu nih gitu ya. Banyak sekali mungkin yang berat badannya berlebih bisa turun, kemudian yang punya penyakit jantung itu bisa, apa namanya, kolesterolnya itu bisa turun, kemudian mencegah penyakit jantung ya, penyakit kardiovaskular, tekanannya, normal, kemudian gula darahnya juga lebih bagus. Nah, semua manfaat dari berpuasa di segi kesehatan. Kemudian apalagi, pentingnya menjaga gizi di bulan puasa, yaitu adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama berpuasa. Nah, jadi karena kita berpuasa dalam waktu yang lama, lebih dari 12 jam gitu ya, hampir 14 jam, jadi, apa namanya, pastinya kita beda nih gitu ya, apa, energinya sama hari-hari biasa. Nah, gimana ya caranya kita mempertahankan energi kita supaya fit terus nih sepanjang kita berpuasa. Kalau misalnya gizinya diperhatikan, ini kita bisa nih menjaga kesehatan kita supaya kita nggak, menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita nggak gampang sakit karena kurang makan misalnya, kemudian tetap bugar, kita bisa tetap aktif, beraktivitas. Jadi walaupun kita puasa bukan berarti menjadi alasan untuk kita bisa santai-santai, tidak ngapa-ngapain, kemudian, tidak produktif jadinya hari-harinya. Nah, kita harapannya nggak seperti itu. Jadi walaupun kita berpuasa, gimana caranya kita,
tetap bisa aktif dan produktif gitu ya teman-teman, dan juga sehat. Nah, berarti kan kuncinya adalah jangan sampai nih di 2 waktu makan yang hanya 2 kali ini, itu, kita sia-siakan gitu dengan makanan-makanan yang tidak bergizi atau kebutuhan gizi kita tidak terpenuhi gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk memberikan energi yang optimal untuk beribadah. Nah, ini juga Masya Allah penting sekali. Karena, untuk melakukan, tadarus, tilawah, sholat, kajian, tarawih, tahajud, dan lain-lain itu kan butuh energi ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita salah strategi nih, misalnya kita lapar banget pada saat buka puasa, kita makannya balas dendam. Nah, apakah kita akan mendapatkan energi yang cukup untuk tarawih atau malah jadi lemas gitu. Jadi, aduh aku mau tarawih nih makannya harus banyak. Nah, apakah itu strategi yang tepat? Itu juga nanti akan kita bahas di sini. Gitu. Nah, jadi, mencapai gizi optimal di bulan Ramadan ini berarti kuncinya adalah memaksimalkan kualitas sahur dan berbuka puasa, yang tadi 2 kali kita makan utama tadi gitu ya. Jadi, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menutrisi tubuh kita dengan baik dan memberikan badan kita apa yang ia butuhkan, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sahur. Ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat berkah." Jadi udah jelas ya sunahnya sahur itu sebaiknya memang dilakukan dan diakhirkan mendekati waktu sholat mendekati waktu subuh eee, supaya puasanya itu memang dari subuh sampai maghrib gitu. Jadi kalau misalnya kita, sahurnya itu di jam 1 malam, jam 2 malam, itu nanti akan memperpanjang waktu kita puasa gitu. Nah, itu tidak dianjurkan. Sebaiknya mengakhirkan waktu sahur gitu. Nah, sekarang teman-teman boleh nih ketik lagi ya, betul atau salah? Semakin besar porsi sahur, semakin kuat dan bertenaga kita saat puasa. Coba boleh diketik, Kak Putri, Kak. Betul, oke. Silakan diketik, betul ya. Ada yang jawab betul, ada lagi? Semakin besar porsi sahur, semakin kuat dan bertenaga puasanya. Karena logikanya kan semakin banyak kalori, yang masuk, artinya kan energinya juga semakin banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, oh betul ya, ada 2 orang yang jawab betul. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, sini syarat sahur. Yang pertama syarat oke kayaknya enggak kata Kak Putri. Nah, mencukupi kebutuhan gizi nih yang pertama syarat sahur ya. Jadi sesuai dengan pedoman, gizi seimbang atau isi piringku. Jadi, mencukupi kebutuhan gizi maksudnya apa? Bukan hanya dari jumlahnya, tapi juga dari jenisnya harus lengkap. Kemudian kita sebaiknya nggak makan yang misalnya gini sih sama ayam misalnya ya, tapi habis itu kita makan kue-kue yang lain yang manis-manis pada saat sahur, misalnya saya berbuka puasa, terus kue kecil dan lain-lain yang tidak beragam, komposisi zat gizinya, misalnya, rendah protein, tinggi karbohidrat, tinggi lemak gitu, dan tidak ada vitamin mineralnya, itu juga tidak dianjurkan. Karena kita nggak hanya melihat dari jumlah kalorinya saja, tapi juga dari mikronutriennya atau vitamin dan mineralnya. Jadi zat besinya, zinc-nya, vitamin A, B, C, vitamin, mineral yang lain itu juga harus dipenuhi pada waktu sahur. Nah, ini penting banget untuk kita bisa terus sepanjang kita berpuasa gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Efisiensi energi selama puasa. Porsi cukup tidak berlebihan, konsumsi karbohidrat kompleks dan cukup protein. Nah, jadi jawabannya adalah justru semakin banyak kita makan sahur, semakin besar porsi sahur kita, kita akan cenderung semakin lemas, teman-teman. Nah, mau tahu kenapa? Karena, mmm ketika kita makan yang banyak, nah makanan ini akan diapain sih di tubuh kita, teman-teman pasti tahu kan, di dalam tubuh kita makanan ini akan dimetabolisme, akan dicerna gitu ya, dan proses pencernaan itu membutuhkan energi. Nah, apabila yang kita makan itu adalah makanan yang berat dan banyak sekali, apakah energi yang digunakan itu, pasti kan banyak juga gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan
kita harus itu nggak efisien namanya gitu. Jadi, kita nanti apa yang kita makan itu, nanti akan mengambil kalori yang banyak juga, energi yang banyak juga untuk mencerna si makanan itu, gitu. Nah, jadi yang betul adalah porsinya cukup, komposisinya tepat, tidak berlebihan, gitu. Nah, apa sih yang harus dikonsumsi? Di sini ada karbohidrat kompleks dan cukup protein. Nah, ini adalah zat gizi yang dia, apa namanya, ritme pencernaannya itu tidak cepat sekali menaikkan energi kita, jadi istilahnya dikeluarin energinya tuh dikit-dikit gitu. Karena, dia membuat kenyang lebih lama, si serat ini membuat kenyang lebih lama dan protein ini dia membantu membangun massa otot, kemudian protein ini juga berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan protein ini untuk dibakar menjadi kalorinya itu dia butuh, waktu yang lama gitu, lebih lama daripada kalau kita mengonsumsi karbohidrat sederhana atau misalnya yang makanan yang manis-manis gitu ya, gula atau kue-kue, tepung, itu karbohidrat sederhana gitu. Nah, jadi teman-teman, di-note gitu ya, saya udah mempraktekkan sendiri gitu ya, semakin, cukup saja porsinya itu, justru nggak lapar gitu. Jadi asal catatannya komposisinya itu tepat. Makan sayur iya, makan, serat iya, misalnya nasinya diganti nasi merah dan lain-lain sebagainya, yang penting komposisinya lengkap gitu. Nanti komposisinya apa aja nanti kita bahas juga ya. Kemudian yang, selanjutnya syarat sahur adalah dapat menjaga kondisi untuk, tubuh untuk tetap fit. Nah, mencegah pusing dan mual tadi, kemudian mengatur kestabilan gula darah. Jadi, eee, kenapa tadi jangan makan yang terlalu misalnya manis gitu, karena gula itu dia, cepat sekali meningkatkan kadar gula darah, cepat sekali dibakar menjadi energi, dan kita jadi cepat lemes gitu. Jadi mungkin pada saat setelah sahur kita seger banget gitu, karena gulanya kayak naik, gula darahnya naik, kita bisa beraktivitas, jadi alert dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak makan karbohidrat sederhana atau gula, itu nanti kita akan cepat lemes juga gitu. Jadi misalnya jam 10 atau jam 11 nih udah perutnya tuh udah bunyi gitu, gitu. Nah itu, juga bisa disebabkan oleh porsi yang berlebihan juga teman-teman, selain tadi gula gitu ya. Nah kemudian, untuk menjaga, kondisi tubuh tetap fit juga yang paling terakhir adalah cukup cairan. Nah cukup cairan ini penting banget teman-teman. Jangan sampai karena kan tadi ya ada yang, pusing, lemes gitu ya, ngantuk. Nah ini juga bisa disebabkan karena, apa namanya, cairannya itu tidak cukup. Jadi kita kebutuhannya 8 gelas per hari ya, teman-teman, minimal gitu untuk, orang dewasa dengan kebutuhan yang normal itu 8 gelas per hari. Nah, jadi nanti kita juga akan bahas distribusinya tuh seperti apa sih gitu, pembagian waktu minumnya. Jadi bukan berarti, kita harus minum cukup cairan, terus kita minum misalnya 2 liternya langsung pada saat sahur. Nah, itu juga tidak tepat karena tubuh kita kan menggunakan air itu kan juga tidak langsung kan gitu. Jadi kalau misalnya kita memasukkan air terlalu banyak, yang ada kita perutnya tidak enak, begah, habis itu, nanti jadinya terbuang sia-sia gitu, karena tidak digunakan sesuai dengan, waktu kapan dia dibutuhkannya gitu. Jadi nanti kita bahas juga berapa gelas sih yang tepat untuk, apa namanya, untuk sahur gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kuncinya itu adalah harus mementingkan kualitas di atas kuantitas. Maksudnya apa? Kualitas itu tadi ya dari kualitas gizinya nih, bukan berapa banyaknya atau kuantitas makanannya. Kalau teman-teman ngelihat, "Aku tadi makannya sahur banyak, pasti aku kuat," gitu. Padahal isinya misalnya, apa namanya, nasi sama kentang sama mie misalnya gitu ya, kentang balado itu semua karbohidrat gitu. Jadi teman-teman nggak dapat protein, teman-teman dapat vitamin dan mineral dan lain sebagainya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kualitasnya gitu. Oke. Sekarang, apa sih yang, dianjurkan untuk sahur? Yang pertama tadi ya porsinya secukupnya, kemudian yang kedua sumber karbohidrat kompleks atau tinggi serat. Nah, apa aja sih sumber karbohidrat kompleks? Nasi merah, kemudian, yang terbuat dari gandum-gandum, misalnya roti gandum yang gandum utuh
kemudian pasta yang dari whole wheat juga bisa, oatmeal, muesli itu juga karbohidrat kompleks. Kemudian biji-bijian itu juga mengandung karbohidrat kompleks atau serat. Nah, kemudian sumber protein itu, teman-teman udah tahu ya kalau protein itu ada 2, protein hewani dan juga protein nabati. Kalau protein hewani itu, ada banyak, ada, ayam, sapi, ikan, kemudian susu, itu juga termasuk protein hewani ya teman-teman, karena dia sumber protein dan asalnya dari hewani. Kemudian ada telur dan lain-lain, seafood, bebek, kambing dan lain-lain sebagainya. Kalau protein hewani itu yang kita kenal sangat dekat itu adalah tempe dan tahu dan juga kacang-kacangan, tadi biji-bijian juga ada yang mengandung protein, nabati. Kemudian sumber vitamin dan mineral. Sumber vitamin dan mineral ini, umumnya kita dapatkan dari buah dan sayur, tapi sebenarnya sumber protein itu pun dia mengandung mineral juga, dia mengandung vitamin juga. Kemudian apa namanya, kacang-kacangan itu juga mengandung mineral juga. Bahkan buah kesukaan kita di bulan puasa yaitu buah kurma itu, dia tinggi serat, tinggi zat besi, jadi tinggi kalsium, kalium, jadi teman-teman bisa banget makan kurma untuk sahur itu juga sangat bagus sekali gitu karena, kurma itu tadi tinggi serat ya walaupun dia manis tapi, seratnya itu, membuat dia, jadi tidak cepat meningkatkan gula darah kita seperti kalau kita makan, makanan manis lainnya yang terbuat dari gula murni gitu. Kemudian yang terakhir adalah cukupi kebutuhan cairan. Ini juga pentingnya tadi sudah dijelaskan, kemudian yang ini yang harus dihindari, makanan-makanan yang terlalu manis, asin, dan juga berlemak. Nah, ini tadi juga, yang manis tadi udah dijelasin, karena akan bikin cepat lemes gitu ya. Kalau yang asin ini, dia akan bikin cepat haus teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi sahur, usahakan tidak mengonsumsi makanan-makanan ringan yang, di kemasan gitu ya, yang keras-keras gitu, yang snack-snack gitu, itu dia, rendah zat gizi atau kualitas gizinya itu rendah, kemudian dia tinggi natrium atau tinggi garam atau asin, dia akan mudah membuat kita cepat haus. Kemudian, untuk makanan-makanan yang berlemak itu kalau lemaknya tinggi, misalnya, berarti kita nggak boleh makan gorengan sama sekali? Boleh, tapi tidak berlebihan gitu kan, ini yang terlalu berlemak gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ada satu lauk yang gorengan, usahakan lauk yang lain tidak digoreng. Usahakan ditumis atau dipepes atau direbus dan lain-lain. Gitu. Jadi kita harus juga selain jenis makanannya, kita juga harus memperhatikan cara pengolahannya. Oke nih, saya makan ayam, tempe, apalagi ya, sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Tapi ayam dan tempenya semua digoreng, kemudian saya makan lagi pakai kerupuk lagi, kemudian saya makan karbohidratnya mie goreng gitu. Kan itu, lemaknya terlalu banyak gitu. Nah, nanti ini juga yang akan memperberat kerja metabolisme kita. Dan akan membuat kita tuh ngantuk pertama, karena berat sekali kerjanya, lemes dan tadi ya, apa namanya, cepet, habis energinya karena energinya dipakai untuk, mencerna makanan yang terlalu berat, gitu. Kemudian hindari juga minuman yang tinggi kafein, tadi dokter gigi Rahmat sudah menyebutkan gitu ya, apa tadi betul sekali bahwa teh itu mengandung, senyawa tanin yang dapat mengganggu penyerapan mineral-mineral seperti zat besi. Jadi sayang banget nih teman-teman, zat besi kan itu gunanya untuk, daya tahan tubuh kita juga, untuk apa namanya, supaya kita kuat juga, terus, imun dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu, diganggu penyerapannya, kita habis makan disertai dengan teh misalkan, nah ini juga penting banget nih diperhatikan bahwa teman-teman kan kita kan kalau misalnya buka puasa, itu kan sukanya pakai teh manis. Nah sebenarnya teh manis itu sebaiknya atau teh apapun gitu ya, sebaiknya tidak dikonsumsi berbarengan dengan makanan gitu. Jadi kalau misalnya mau minum teh, mau minum kopi sebaiknya diberi jarak teman-teman gitu. Nah kalau misalnya untuk sahur kenapa sih selain, tadi mengganggu penyerapan, mineral dan vitamin itu juga tidak dianjurkan karena, teh dan kopi itu bersifat diuretik atau
pengen bikin kita jadi pengen buang air kecil gitu. Jadi, nanti cairannya bisa terbuang, apa namanya, sia-sia gitu kalau misalnya kita mengonsumsi minuman diuretik ini. Nah, ini adalah contoh menu sahur teman-teman ya. Ini, kita temui sehari-hari ya, apa namanya, bahan-bahannya gitu. Di sini, ada nasi merah, kemudian ada sayur lodeh, ada ikan, tempe, apel. Ini kalau nggak mau pakai tempe juga kalau nggak mau pakai telur juga nggak apa-apa karena sudah ada ikannya gitu. Tapi misalnya teman-teman mau ikannya satu aja, terus sama telur itu nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi, apa namanya, asal tidak terlalu banyak misalnya ikannya 3 kemudian telurnya 2 itu terlalu banyak, terlalu berlebihan gitu. Nah ini, saya juga tulis ada 3 gelas air, 3 gelas air yang, bisa dikonsumsi pada saat sahur. Nah, ini total kalorinya sekitar 525 kalori dan ini sudah cukup ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini udah ada apel, udah ada sayur lodeh satu mangkuk ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya makan sayur itu bukan cuma satu sendok, satu centong sayur gitu, tapi dia porsi satunya itu satu mangkok gitu. Jadi, kalau misalnya kita, apa namanya, visualisasikan nanti di piring juga nanti saya akan tampilkan, dia itu banyaknya sayur itu harus sama dengan banyaknya nasi atau sumber karbohidrat gitu. Nah, terus ada, 3 gelas air, pada saat sahur. Nah ini, nggak perlu diminum 3 gelasnya pada saat akhir sahur, tapi bisa juga pada saat baru bangun, kita minum segelas air, kemudian nanti setelah sahur kita minum lagi 2 gelas gitu, atau setelah sahur minum 1 gelas, kemudian pas, menuju azan kita minum lagi 1 gelas gitu. Kemudian ini ada contoh menu yang kedua yaitu, nah ini kelihatannya ya teman-teman, kelihatannya kayaknya kok dikit banget makannya, cuman makan roti sama salad doang, sama buah gitu, tapi ternyata kalorinya lebih banyak loh teman-teman dari yang tadi. Kalorinya ternyata 565 kalori. Dan ini udah kenyang banget gitu ya. Jadi, ini ada protein nabatinya dari kacang, ada buahnya dari pisang, ada protein hewaninya dari, telur rebus gitu ya, dan ada mayones juga, ada kacang merah juga. Jadi ini udah sehat banget, kemudian, dan kenyang gitu ya teman-teman. Jadi, kalorinya juga sudah cukup. Nah ini hati-hati juga nih teman-teman kalau misalnya ngelihat makanan yang kecil-kecil, makanan ini kan sebenarnya kan kayak kalau orang yang nggak biasa makan karbohidrat selain nasi, kita melihat roti itu sebagai cemilan biasanya. Tapi sebenarnya roti itu 2 lembarnya itu sudah termasuk satu porsi, karbohidrat gitu. Kemudian selai kacang, 1 sendok makan itu juga sudah termasuk satu porsi protein nabati gitu. Jadi, hati-hati teman-teman kalau misalnya, apa namanya, makan cemilan pada saat berbuka atau pada saat sahur yang, kelihatannya hanya cemilan saja tapi sebenarnya, kalorinya itu tinggi gitu. Ini juga tadi ada 3 gelas air. Nah, sekarang kita masuk ke berbuka puasa. Nah, kalau berbuka puasa itu, yang pertama adalah kan kita kan lemes ya, kita lemes, kita lapar, itu karena kondisi gula darah kita, lagi turun gitu, lagi rendah. Nah, yang kita dianjurkan untuk mengembalikan kadar gula darah kita ke kadar normal, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang manis gitu kan. Makanya ada yang berbukalah dengan yang manis, tapi tidak terlalu manis gitu. Jadi, mmm, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan, apa namanya, kita untuk berbuka dengan air putih dan juga kurma dalam jumlah yang ganjil. Nah ini bagus teman-teman. Jadi, kurmanya misalnya 3 gitu, atau kalau misalnya, ada yang 5 itu juga masih boleh. Jadi, kurma itu kan buah ya, jadi kalau kurma itu dihitung satu porsi buahnya itu 5 sampai 7 buah. Nah, itu tergantung besarnya kurma itu sebesar apa. Kalau yang agak besar itu mungkin, 5 itu udah terhitung satu porsi, tapi kalau yang kecil-kecil itu bisa 7 gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau berbuka pakai kurma, boleh 3 sampai 5 kurma itu nggak apa-apa. Kemudian tapi jangan makan yang lain lagi, misalnya jangan makan goreng-gorengan lagi, karena itu sebenarnya udah cukup. Karena kurma itu sebenarnya juga, kalorinya tuh juga cukup banyak gitu, dan itu tapi dia, apa namanya, kandungan, gizinya itu baik, jadi nggak apa-apa untuk apa namanya,
nggak apa-apa untuk dikonsumsi pada saat berbuka. Kemudian mengonsumsi cukup cairan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Selama berpuasa kita kehilangan banyak cairan tubuh teman-teman, dari urin, dari keringat kalau misalnya udaranya panas, dari nafas kita, dari, penguapan atau perspirasi, apa namanya, tubuh kita gitu ya. Jadi, dari kulit-kulit kita itu kan juga sebenarnya dia mengeluarkan cairan juga gitu tanpa kita sadari. Nah, kemudian, apa namanya, kita harus mengonsumsi cukup cairan. Nah, ini cukup cairannya itu bisa dari air putih, bisa dari misalnya air kelapa muda, bisa dari, apa namanya, jus buah, bisa dari, sup, makanan itu juga termasuk konsumsi cairan ya, teman-teman. Jadi cairan itu nggak cuman air putih aja, tapi, apa namanya, makanan yang mengandung cairan banyak seperti sup atau buah-buahan, sayur-sayuran itu kandungan airnya kan tinggi. Nah, itu juga menjadi kontribusi asupan cairan, kita, gitu. Nah, ini juga yang penting adalah makannya secara bertahap, teman-teman. Sebaiknya ketika azan maghrib, sebaiknya tidak langsung makan, banyak gitu. Karena, tubuh kita kan habis berpuasa, sebaiknya kayak diketuk-ketok dulu, misalnya pakai air putih dan kurma, kemudian kita sholat maghrib dulu, kemudian baru makan, misalnya gitu. Nah, ini, yang harusnya sebaiknya dihindari adalah berbuka dengan makanan atau minum yang terlalu manis. Nah, ini, apa namanya, sering terjadi juga. Jadi, misalnya kita udah makan kurma, terus kita makan es buah, terus kita misalnya makan puding untuk berbuka, itu kan manis-manis semua. Akhirnya akibatnya, apa namanya, blood sugar kita atau gula darah kita naik secara drastis dan itu bisa menyebabkan kita pusing gitu. Jadi, apa namanya, blood sugar spike ya namanya, itu juga nggak bagus gitu. Jadi, sebaiknya itu, apa namanya, makannya secara bertahap dan yang tidak terlalu manis, gitu. Jadi, apa namanya, sebaiknya, tadi paling baik kurma gitu ya. Kemudian berbuka dengan gorengan atau makanan tinggi lemak lainnya itu juga sebaiknya, eee, apa, dihindari gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa misalnya teman-teman mau makan satu aja di gorengan, boleh gitu, tapi harus benar-benar mindful ya teman-teman. Mungkin udah sering banget dengar istilah mindful eating, yaitu kita makan secara sadar gitu. Jadi, misalnya kita ada risol nih, ada risol, saya mau buka pakai risol misalnya, oke nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi risol itu, misalnya risol itu udah mengandung karbohidrat karena dia, apa namanya, di luarnya itu kan menggunakan tepung gitu ya. Jadi ada karbohidrat sederhananya, kemudian ada lemaknya pastinya karena dia digoreng. Kemudian di dalamnya dia pakai apa, misalnya pakai ayam, ayamnya seberapa banyak, kemudian sayurnya berapa banyak. Biasanya di dalam risol ada kentangnya juga, nah itu juga karbohidrat gitu. Jadi teman-teman harus sadar bahwa misalnya satu risol itu misalnya sekitar 250 kalori loh gitu. Nah ini, apa berarti makannya juga harus porsi makannya nanti juga harus menyesuaikan gitu, tidak sebanyak kalau kita tidak berbuka dengan risol misalnya gitu. Karena kalau misalnya terlalu apa namanya, dikasih terlalu banyak makanan yang berat atau tinggi lemak itu juga, kita nanti pasti jadi cepet lemes karena tadi balik lagi metabolisme kita langsung dipaksa untuk bekerja terlalu berat gitu. Makan terlalu banyak langsung saat berbuka ini sama ya, akibatnya juga bisa lemes gitu. Jadi nanti tarawihnya jadi, lemes gitu. Nah, ini contoh menu untuk buka puasanya. Jadi saat berbuka banget itu boleh air putih, kurma, dan juga ini ada air kelapa muda. Kalau minum air kelapa muda sebaiknya tidak pakai gula lagi teman-teman, karena, pertama itu udah enak banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih es misalnya itu juga boleh, itu udah enak sekali, nggak usah dikasih gula lagi, nggak usah dikasih kental manis lagi, misalnya cukup, apa namanya, air kelapa dan kelapa muda murni saja itu udah bagus banget. Karena air kelapa muda itu juga mengandung elektrolit yang bisa mengembalikan ion-ion tubuh kita misalnya gitu. Nah, misalnya habis, makan, kurma dan juga minum air putih, minum, es kelapa muda, kita sholat maghrib, kemudian baru disambut dengan ini harusnya di depan sini ya, terus, misalnya ini kenapa saya selang-seling, karena setelah sholat maghrib minum,
habis itu kita baru makan, baru setelah sholat kita makan lagi, setelah makan kita minum lagi gitu. Nah, jadi ini juga panduan dari Kemenkes nih teman-teman, ini isi piringku. Nah, ini kira-kira satu mangkok gini sayurnya, terus nasinya, terus ini ada jeruk deh kayaknya ini, terus sama, pepes tahu dan juga ayam. Nah, ini adalah porsi yang ideal untuk satu kali makan. Dan ini nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya dan ini pasti kenyang gitu teman-teman, kalau lihat ini pasti kenyang, satu, dan nutrisinya lengkap, gizinya lengkap gitu. Jadi ini bagus banget teman-teman, nggak perlu cari yang aneh-aneh lagi gitu loh. Terus, nanti kalau misalnya masih lapar, misalnya setelah tarawih boleh, misalnya makan yang ringan-ringan atau di sini saya kasih contohnya segelas susu, juga satu gelas air putih. Itu juga bagus karena, kalau misalnya mungkin ini kalau susu, tidak misalnya kalau kita mau makan lagi berarti jangan terlalu dekat dengan waktu tidur gitu, karena biarkan dulu makanannya tercerna dengan baik. Misalnya dijeda sekitar, 1 jam kayak gitu baru tidur. Nah itu boleh, asal makanannya jangan terlalu berat. Kalau makanan berat itu, sebaiknya dijeda, 3 jam dari waktu tidur, gitu. Jadi kalau yang kebiasaan setelah tarawih gimana gitu. Kalau tarawihnya jam 7 itu sih masih nggak apa-apa ya teman-teman, misalnya tarawih jam 7 sampai setengah 8 atau jam 8 kurang gitu misalnya, terus makan, terus misalnya tidurnya jam 10, tapi kan sebaiknya kita kalau berbuka puasa kan juga tidak tidur terlalu larut gitu ya teman-teman. Jadi, eee disesuaikan aja dengan kondisinya. Kalau misalnya tidurnya biasanya jam 10, ya artinya jam 7 harusnya sudah makan gitu, baru mungkin nanti tarawih dilanjut gitu. Oh ya tadi, kan tadi pas sahur itu kan udah minum 3 gelas ya teman-teman. Nah di sini ada cairannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kita udah minum 9 gelas ya teman-teman. Jadi, itu udah cukup banget nih untuk, apa namanya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh gitu. Nah, ini adalah panduan porsi makan. Jadi ini teman-teman kalau lihat ya kan, ini adalah sepertiga, ini sepertiga juga, terus ini sepertiga gitu ya. Jadi, nasinya sepertiga piring, sayurnya sepertiga piring, kemudian sepertiganya lagi dibagi 2 diisi dengan protein dan juga buah-buahan. Nah, kalau buah-buahannya nggak mau ditaruh di piring juga nggak apa-apa teman-teman, jadi nggak mesti ditaruh di piring gitu ya semuanya buahnya, tapi kira-kira panduannya untuk satu porsi itu seperti ini, gitu. Ini dari Kemenkes RI. Nah, ini adalah, bagaimana kita bisa tetap aktif selama berpuasa. Jadi, teman-teman kalau misalnya, puasa pasti kita menjadi alasan kita untuk tidak berolahraga, padahal berolahraga itu dapat membantu kita untuk tetap fit, dan juga, metabolisme kita jadi lebih baik dan melancarkan peredaran darah juga. Jadi yang kalau misalnya yang suka ngantuk-ngantuk tuh bisa misalnya di pagi setelah subuh misalnya boleh stretching, olahraga ringan, jalan pagi selama 30 menit itu boleh atau 20 menit saja juga boleh. Kemudian, atau misalnya saya lebih suka sore gitu, 1 sampai 2 jam sebelum berbuka. Nah, ini bisa nih, bisa lebih, olahraga yang lebih, tinggi intensitasnya gitu ya, seperti aerobik, jogging, sepedaan, yoga, intensitasnya tuh sedang gitu. Jadi, apa namanya, nah ini sebenarnya bagus sekali untuk berolahraga pada sore hari, karena pada sore hari ketika kita berpuasa, itu kan kita lagi nggak ada karbohidrat yang dibakar kan. Jadi artinya ketika kita berolahraga di sore hari pada saat kita berpuasa, itu yang dibakar itu langsung lemak, sehingga 30 sampai 45 menit aja cukup. Kalau misalnya kita lagi hari-hari biasa, itu kan 30 menit pertama itu yang dibakar kan adalah karbohidrat ya teman-teman. Jadi olahraganya kalau misalnya mau bakar lemak itu misalnya harus 45 menit, harus 1 jam gitu. Nah tapi kalau misalnya lagi berpuasa itu, nggak ada karbohidrat yang dibakar, jadi yang kebakar itu langsung lemak gitu.
Kemudian atau bisa juga malam hari misalnya setelah berbuka, kita misalnya makan kurma atau makan pisang dulu, atau misalnya makan roti dulu yang karbohidrat sederhana nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya mau berolahraga, lanjut berolahraga, tapi jangan yang terlalu berat dulu gitu. Nah itu bisa olahraganya bisa yang intensitas tinggi atau intensitas yang sedang sampai berat, seperti Zumba, misalnya teman-teman ada yang suka Zumba, dance fit, dan lain-lain. Nah, ini, durasinya bisa kita naikkan lagi ya teman-teman, karena kan sudah berbuka, sudah boleh minum air gitu ya. Jadi bisa, seperti durasi kalau kita berolahraga di hari-hari biasa, 40 sampai 60 menit. Nah, untuk menjaga kebugaran sebenarnya, apa namanya, rekomendasinya itu adalah untuk berolahraga sebanyak 150 menit per minggu, atau, 1 hari itu sekitar 30 menit teman-teman. Nah, jadi 2,5 jam per minggu itu, sudah oke sekali untuk mempertahankan kesehatan. Kalau misalnya mau menurunkan berat badan, meningkatkan massa otot, atau dengan tujuan-tujuan lainnya selain menjaga kesehatan aja, itu bisa ditambah baik durasinya maupun intensitasnya gitu. Nah, untuk di bulan puasa boleh dilakukan olahraga rutin sebanyak 3 kali sampai 5 kali seminggu, atau setiap hari pun boleh, durasinya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau misalnya sekitar 25 sampai 60 menit itu teman-teman bisanya berapa menit, setengah jam aja nggak apa-apa, udah bagus banget gitu, atau misalnya 15 menit aja nggak apa-apa, asal tiap hari bergerak gitu misalnya. Yang penting, selalu peka terhadap tubuh masing-masing dan tidak memaksa. Nah ini jenis yang lengkap, ada karbohidrat, sayur dan buah, dairy products atau produk susu, kemudian ada, apa namanya, sumber protein gitu. Jadi semuanya sebaiknya dikonsumsi ketika lagi berpuasa. Nah kemudian, istirahat yang cukup dan teratur ini juga penting banget karena, apa namanya, dengan beristirahat di waktu yang tepat dan durasi yang tepat, itu kita bisa reserve energi atau, menyimpan energi yang, kita perlukan untuk beraktivitas. Nah, yang ini juga tetap beraktivitas fisik yang tadi sudah, dijelaskan gitu ya. Kemudian, nah ini ada yang di bawah adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari. Yang pertama tadi makan berlebihan, ingat ya kalau, semakin banyak porsi pada saat sahur akan semakin kuat, itu tidak benar. Jadi, apa namanya, makan secukupnya dengan komposisi yang betul, komposisi yang lengkap, insya Allah puasanya sudah, apa namanya, bisa produktif, tidak lemas dan, sebagainya. Teman-teman boleh dicoba ya nanti boleh kabarin, ke saya misalnya di DM Instagram atau, "Mbak, saya udah coba," apa namanya, apa, mengurangi porsi sayur salah, sahur, mengurangi porsi sahur, tapi, apa namanya, jenis makanannya saya perbanyak gitu. Saya jadi makan buah, saya makan sayur pada saat sahur gitu. Nah, itu boleh dikabarin ke saya, bener nggak sih ternyata kalau misalnya kita makan porsinya itu cukup saja, itu kita jadi lebih kuat puasanya, itu juga boleh nanti kita diskusi gitu ya. Nah, yang ini juga yang kebiasaan yang, mungkin sering kita lakukan gitu ya, adalah tidur setelah makan atau setelah sahur kita tidur lagi. Nah, ini juga saya udah merasakan banget bahwa kalau misalnya kita tidur setelah sahur, itu bangun-bangun apalagi benar-benar pas sahur, setelah sahur banget ya, jadi benar-benar habis sholat subuh terus kita langsung tidur, tidak menunggu matahari terbit, tidak menunggu, misalnya jam 6 atau jam setengah 7 gitu, langsung tidur pada jam 5 gitu misalnya. Nah, ini berasa banget badannya itu tuh nggak enak gitu loh, kayak, mmm, apa, lemes, terus kayaknya seharian itu tuh lemes terus gitu, kayak nggak bisa produktif, nggak bisa melakukan aktivitas secara normal gitu. Nah, sebaiknya tidur setelah makan ini juga dihindari. Kalau teman-teman yang ada, di rumah, misalnya bapak ibu ada yang ada di rumah, itu, boleh banget, apa namanya, tidur siang gitu ya. Kita pakai tidur siang sekitar 30 menit gitu, power nap itu boleh, misalnya setelah zuhur, itu juga boleh untuk menggantikan tidur malam kita yang hilang, gitu. Kemudian yang harus dihindari juga adalah minuman yang bersifat diuretik, tadi ada soda, kopi, dan teh.
Nah, itu saja dari saya, tidak banyak yang disampaikan tapi semoga bermanfaat. Nah, ini adalah penutup dari saya, puasa itu kan sebenarnya esensinya adalah untuk kita menahan diri, mengendalikan diri, melatih disiplin diri gitu kan ya. Jadi janganlah, kita merusaknya dengan makan berlebihan, karena makan berlebihan itu kan adalah, suatu contoh apa, ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri gitu kan. Padahal sebenarnya makan sedikit aja atau makan secukupnya saja itu udah cukup, kita tidak merasa lapar, kita apa namanya, bisa beraktivitas dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya kita makan berlebihan, nah, justru, malah dampaknya untuk kesehatan tadi atau untuk, kebugaran tubuh juga tidak enak gitu. Jadi, kita harus ingat lagi esensi dari si puasa itu sendiri. Nah, kemudian jika dimanfaatkan dengan baik, puasa Ramadan ini juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, seperti menurunkan berat badan, tingkat kolesterol, dan juga tekanan darah, dan menormalkan misalnya gula darah, gitu. Nah, sepertinya, dari saya segitu saja. Kalau misalnya ada yang mau ada yang mau berdiskusi, boleh follow saya di Instagram atau, kontak saya ke kontak ini. Ya, yang mau bertanya boleh. Oke, terima kasih. Mohon maaf atau apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vita atas paparan sharing-sharingnya ya, kita semua tentang gizi nih, gizi yang seimbang, gizi yang optimal gitu ya. Tadi juga sama kayak materi dari Dr. Rahmat ya, saya juga punya catatan banyak nih dari Kak Vita sendiri ini juga terkait dengan tadi ya mungkin pola makan, kemudian juga harus istirahat yang cukup juga. Terus tadi closingnya gitu ya, penutupnya memang esensinya kita kan menahan diri ya. Jadi jangan dirusak dengan mungkin karena puasa terus nanti bukanya atau pas sahurnya tuh dibanyakin gitu, tapi ternyata gizinya nggak pas gitu ya. Nah ini selanjutnya nih rekan-rekan ada sesi tanya jawab seperti sebelumnya ya. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau bertanya gitu, bisa melalui chat ataupun bertanya melalui open cam atau mikrofonnya dinyalakan juga ya. Jadi bertanya langsung atau diskusi langsung gitu. Nah ini mungkin untuk pertama ya Kak Vita ada pertanyaan dulu yang masuk lewat kolom chat nih. Saya bacakan ya Kak Vita ya. Ini Boleh, Kak. Assalamualaikum teman-teman saya. Dari Ramadan kemarin sahur buka tanpa kartu, hasil turun 15 kilo berat badannya. Kalau seperti itu, sehat nggak ya dok? Saran seperti apa ya dari dokter yang nanti bisa saya sampaikan ke dia paling tidak biarnya lebih itu Kak Vita. Oke. Iya, itu beneran 7 hari turun 15 kilogram, yakin. Kok, karena, nggak tahu ya, saya nggak pernah denger yang sedrastis itu sih, walaupun dia, turunnya itu cepet banget, tapi saya agak-agak kurang yakin tuh dia turun 15 kilogram dalam 7 hari. Itu coba dikonfirmasi lagi. Tapi, intinya adalah jika turun drastis gitu ya pada saat bulan Ramadan gitu ya, tanpa mengonsumsi karbohidrat, itu sehat atau tidak gitu, itu saya akan jawab ke situ. Nah, jadi, sebenarnya untuk menurunkan berat badan itu yang ideal adalah 0,5 sampai 1,5 kilo per minggu. Gitu. Jadi, dalam 1 minggu itu kalau misalnya maksimal banget itu kayak 1,5 kilo, atau kalau misalnya biasanya, kalau orangnya itu sudah dalam keadaan obesitas atau misalnya orangnya udah dalam keadaan yang, kegemukan itu, dia memang turunnya lebih cepat karena biasanya dia itu retensi cairannya yang banyak gitu. Jadi mungkin, saya nggak tahu nih apakah status gizi si, temannya ini, seperti apa gitu. Kalau misalnya, status gizinya semakin
tinggi atau semakin, gemuk, itu biasanya dia memang penurunan berat badannya itu akan semakin cepat, sampai nanti akhirnya, apa namanya, retensi cairannya sudah normal di tubuhnya, baru tuh ngebakar lemak-lemak. Tapi untuk membakar lemak dan lain-lain sebagainya, 15 kilogram per 7 hari itu tuh, sangat-sangat, banyak gitu ya, dan drastis dan tidak dianjurkan gitu. Nah, ini yang saya khawatir kalau misalnya apalagi kalau status gizinya itu sebenarnya normal, nah itu harus saya khawatir periksakan gitu karena, apa, jangan-jangan, apa namanya, cairannya yang kebuang, kemudian, apa namanya, apakah dia menyeimbangkan dengan olahraga juga dan lain-lain sebagainya. Nah itu, harus diteliti lagi. Nah kalau misalnya sahur buka tanpa karbo gimana gitu? Sebenarnya kita tetap butuh karbohidrat ya teman-teman, karena tadi karbohidrat itu kalau misalnya karbohidrat yang kompleks, itu dia kaya akan serat. Jadi kalau serat itu sangat amat bagus untuk, menyehatkan pencernaan kita, karena kalau misalnya pencernaan kita ada, apa namanya, dikasih makan serat gitu ya, itu bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita, itu nanti, akan menghasilkan senyawa yang bisa meningkatkan imunitas kita, meningkatkan mood kita, meningkatkan kesehatan pencernaan kita, kemudian, BAB-nya, jadi lancar gitu ya, kemudian, apa namanya, kita juga nggak cepat lapar gitu. Jadi sebaiknya jadi sebenarnya gini, karbo itu tuh teman-teman nggak usah takut gitu, karbohidrat misalnya. Yang perlu ditakuti adalah misalnya terlalu banyak makanan manis, habis itu makan nasi lagi, terus makan mie lagi. Nah, itu yang terlalu banyak itu yang harus dihindari. Nah, tapi sebenarnya kan sumber karbohidrat itu balik lagi kan nggak cuma nasi, nggak cuma roti, nggak cuma mie ya, tapi banyak sekali. Ada ubi, singkong, ada nasi merah, nasi hitam, ada dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi itu teman-teman yang harus ada kentang gitu ya, ada yang harus dipilih gitu. Jadi, dikombinasikan karena semakin kita, memvariasikan jenis makanan kita itu akan semakin bagus gitu. Jadi misalnya, pelan-pelan kita rubah gitu dari yang nasi putih ke nasi campur dululah gitu, kalau misalnya belum terbiasa makan nasi merah gitu ya, nasi campur dulu merah putih gitu. Itu kan ada tuh yang jual beras seperti itu, atau kita beli, apa namanya, beras merah saja terus kemudian dicampur dengan nasi putih itu boleh, beras putih itu boleh gitu. Itu, beras putih, beras coklat, beras hitam itu dia apa, kandungan mikronutrien atau zat gizinya itu lebih bagus daripada, nasi putih gitu. Jadi, yang saya sarankan adalah, apa namanya, bijaklah memilih dan memvariasikan jenis-jenis makanan kamu, nggak cuma karbohidrat aja, tapi juga proteinnya dikombinasikan, jangan cuma ayam aja setiap hari, tapi ganti-ganti sama ikan, telur, daging sapi sekali-sekali, atau dan yang lain-lainnya gitu ya. Kemudian sayur-sayurannya, buah-buahannya juga itu aja setiap hari, jangan pisang aja setiap hari, jangan cuman makan wortel aja setiap hari, tapi karena gini, teman-teman, prinsipnya adalah tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung gizi yang sempurna, gitu. Jadi semakin banyak kita memvariasikan, apa namanya, makanan-makanan kita di setiap jenisnya kita variasikan lagi, itu akan semakin bagus, itu akan semakin lengkap zat gizi yang kita dapatkan, gitu. Semoga menjawab ya. Iya, baik. Ini tadi ya jawaban dari Kak Beta. Memang ini ya Kak, kalau untuk masalah makan sehat kayak gitu butuh panduan banget ya Kak. Nggak bisa kesalan kayak gitu. Butuh panduan. Nah itu kira-kira kayak nyari nyari apa ya mungkin Ya. referensi kayak gitunya tuh gimana ya? Oke, saya kasih yang paling gampang ya teman-teman, yaitu pedoman gizi seimbangnya Kemenkes RI. Jadi teman-teman boleh lihat, pedoman gizi seimbang di googling aja, itu udah bagus banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pasti teman-teman di sini kan udah, apa namanya, udah familiar banget gitu ya sama 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak dipakai lagi teman-teman, sekarang sudah digantikan dengan pedoman gizi seimbang gitu. Jadi pedoman gizi seimbang ini apa bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna? Nggak apa-apa ya Kak Putri, aku jelaskan sambil, apa namanya, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa namanya, apa sih bedanya 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang? Jadi kalau pedoman gizi seimbang itu kan kalau 4 sehat 5 sempurna kan teman-teman, apa aja sih? Coba ada, nasi, lauk pauk,
sayur, makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu, ya. Kalau tidak salah itu. Nah, tapi sekarang susu, yang pertama, susu itu sudah masuk ke dalam kelompok lauk pauk hewani, atau apa namanya, sumber protein hewani gitu. Jadi kedudukannya sama, dia bukan penyempurna lagi gitu. Jadi kedudukannya sama dengan sumber protein yang lain yang harus dikombinasikan gitu. Terus, 4 sehat 5 sempurna kan tidak ada panduan porsinya teman-teman ya. Jadi, asal udah ada semua komponen itu udah aman berarti gizi kita, padahal kan nggak seperti itu, harus ada takarannya gitu ya. Nggak bisa, apa namanya, nasinya segunung, terus, sayurnya cuman sedikit gitu, jadi itu tidak bisa dibilang menu yang seimbang. Nah, dengan pedoman gizi seimbang ini kita ada juga teman-teman, panduan porsinya, harus berapa porsi per harinya, kemudian satu kali makan tadi kita udah lihat panduannya juga seperti apa. Nah, itu udah dijelaskan sangat jelas oleh pedoman gizi seimbang ini. Kemudian yang selanjutnya, pedoman gizi seimbang ini juga, eee, tidak hanya melihat dari sisi makanannya saja, tapi dari 4 pilar. Yang pertama kan tadi mengonsumsi aneka ragam makanan, yang kedua adalah, memelihara perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu tuh masuk tuh ke dalam gizi seimbang, pilar gizi seimbang, yaitu mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah, habis keluar dari kamar mandi, sebelum menyiapkan makanan, kemudian, apa namanya, sampah gitu ya, kita membersihkan sampah, membersihkan lingkungan, itu semua tuh diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada, apa namanya, memelihara, saya lupa nih, mengonsumsi aneka ragam makanan, kemudian mengonsumsi apa namanya, memelihara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga berat badan yang ideal, berat badan normal. Jadi berat badan normal ini juga perhatikan banget gitu teman-teman di apa namanya, gizi seimbang ini gitu, karena berat badan itu adalah salah satu, apa namanya, indikasi bahwa, gizi kita itu sudah seimbang atau belum. Apakah terlalu banyak masuknya atau terlalu sedikit keluarnya, kayak gitu. Nah, jadi, mungkin teman-teman ada yang berandai-andai, "Kenapa sih aku makannya udah dikit kok nggak kurus-kurus?" Misalnya, karena mungkin kurang olahraga, mungkin jenis makanannya yang belum tepat, kayak gitu. Kemudian yang paling terakhir adalah, melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik ini juga masuk ke dalam pilar gizi seimbang, di mana kita tadi anjurannya harus beraktivitas fisik setiap hari selama 30 menit atau selama 1 minggu itu 150 menit, gitu. Ya Kak Beta, berarti memang lengkap banget ya itu yang Lengkap uh, insya Allah. bentuknya ya Kak Ibu gitu ya. Ya tadi terkait juga dengan olahraga nih Kak. Memang ini ya kadang kita pikirannya kalau Ramadan gini tuh olahraga capek gitu. Kelupaan Iya iya gitu. iya iya. Nah ini mungkin beralih ke pertanyaan kedua nih dari Kak Ubaidillah gitu ya. Ini pertanyaannya, apakah jangka panjang bila kita sahur cuma pakai nasi mie dan lauk lain yang komposisinya karbo, apakah benar dok bila selalu makan karbo perut jadi kembung terus bisa penyakit diabetes? Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus ya. Jadi, sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalnya kita cuma makan karbo aja setiap hari dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kan gini, zat gizi itu kan perannya beda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalnya, karbohidrat itu dia adalah sumber energi. Peran utamanya adalah menjadi sumber energi, baik untuk, kita beraktivitas, dia juga makanan untuk otak, makanan untuk otot, itu juga, semua itu karbohidrat gitu ya. Kemudian yang kedua protein. Protein itu adalah zat pembangun atau yang menyusun tubuh kita gitu ya, dari kulit, daging, tulang, kemudian, rambut pun itu disusun oleh protein, gitu. Terus kemudian, membuat hormon, membuat daya tahan tubuh, dan lain-lain gitu ya, merupakan zat pembangun kalau protein. Nah, kalau misalnya lemak itu adalah zat pelindung. Jadi kalau misalnya kita nggak makan lemak sama sekali, itu juga nggak bagus gitu, karena kita butuh lemak. Lemak tadi juga untuk apa namanya, membantali tubuh kita gitu ya, supaya tidak ringkih, supaya tidak mudah terluka. Kemudian selain itu juga, dia juga pembentuk hormon juga bersama protein. Lemak itu juga, zat pembentuk hormon, kemudian lemak itu juga berfungsi untuk
membantu membantu, apa namanya, metabolisme vitamin. Jadi vitamin larut lemak kan ada tuh, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalau misalnya dia tidak ada lemak yang kita konsumsi, vitamin A ini tidak maksimal diserapnya gitu, vitamin D ini tidak maksimal diserapnya. Jadi kita butuh lemak juga gitu. Kemudian itu adalah makronutrien. Makronutrien itu adalah penyusun kalori kita gitu. Jadi ada karbohidrat, protein, dan lemak itu mereka punya nilai kalori masing-masing. Nah, tapi ada juga namanya mikronutrien. Dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil sehingga dia tidak memberikan sumbangan kalori kepada makanan kita, yaitu apa namanya, vitamin dan mineral itu bisa didapatkan di semua makanan sebenarnya, tapi apa namanya, unggul itu kita bisa dapatkan di, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan itu isinya bukan cuma vitamin dan mineral aja ya teman-teman, tapi juga ada yang mengandung, mostly mengandung karbohidrat gitu. Jadi apa namanya, jadi kalau hati-hati teman-teman kalau misalnya makan memang nasi itu atau kentang itu adalah sumber karbohidrat karena sebagian besar, apa namanya, eee, zat gizinya yang terkandung di situ adalah karbohidrat. Nah, buah itu juga karbohidrat, tapi kenapa kita bilangnya dia adalah sumber vitamin dan mineral, karena vitamin mineral yang terkandung di dalam sayur dan buah itu jauh lebih banyak dibandingkan dari, sumber-sumber makanan yang lainnya, gitu. Gitu. Jadi, apa namanya, kalau misalnya kita makannya cuman itu doang, kalau karbo doang ya jadi bayangin aja dia cuman dapat sumber energi aja misalnya gitu. Misalnya oke nasi itu memang ada proteinnya juga teman-teman, jadi nasi itu mengandung 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. Nah, jadi tapi bukan sumber protein karena ada lagi nih jenis makanan yang, apa namanya, kandungan protein itu jauh lebih tinggi daripada si nasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman hanya makan sumber karbohidrat saja dalam jangka panjang, ya nanti pasti pasti banget akan terganggu fungsi-fungsi yang lainnya seperti fungsi pembangunnya jadi mudah sakit karena tidak dapat protein yang cukup, jadi kurus misalnya atau, kurusnya itu misalnya nggak sehat atau misalnya tadi perutnya kembung itu betul gitu ya. Jadi, dia nggak yang, apa namanya, eee, karena apa namanya, kembung itu karena, terlalu banyak, karbohidrat sederhana misalnya. Jadi perutnya itu buncit misalnya, terus, tapi, badannya itu nggak bugar, nggak sehat karena dia kurang, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian, apa namanya, nanti rambutnya lama-lama jadi kering, bibirnya jadi kering, kulitnya jadi kering karena dia tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kemudian terus bisa nggak, jadi penyakit, diabetes gitu kan? Ya bisa karena kan tadi balik lagi sumber karbohidrat karbohidrat itu kan sebenarnya adalah gula, ya kan? Jadi, kan, tubuh kita itu menggunakan energi dalam bentuk glukosa ya teman-teman. Glukosa itu adalah, apa namanya, gula yang dipecah gitu ya, karbohidrat yang dipecah jadi glukosa. Nah itu yang kita gunakan sebagai energi. Kalau terlalu banyak karbohidrat yang kita makan, mmm nanti kan, glukosa itu kan kalau terlalu banyak nih di badan kita atau di darah kita, glukosa darah kita terlalu banyak, itu kan nanti ada hormon yang namanya hormon insulin ya teman-teman. Hormon insulin yang merubah si glukosa itu disimpan nih di otot dan hati dalam bentuk glikogen. Nah ini kalau misalnya kita makan karbohidratnya terlalu banyak, itu nanti insulinnya tuh nggak cukup nih diproduksi. Nah, tidak cukup memproduksi insulin menyebabkan glukosa dalam darah kita meningkat dan itu yang disebut dengan diabetes, gitu. Jadi ya bisa nggak, apa namanya, jadi penyakit diabetes? Ya bisa banget gitu, karena memang diabetes itu disebabkan karena konsumsi, glukosa yang berlebihan atau misalnya kita sudah resistensi insulin. Jadi, apa namanya, misalnya memang ada kelainan, dari produksi insulin kita atau apa. Nah, tapi, kurang aktivitas fisik, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tidak, bergizi atau tidak seimbang, itu juga dapat, menyebabkan, resistensi insulin atau penyakit diabetes tadi, gitu. Semoga menjawab ya. Ya itu ya Kak Ubaidillah tadi untuk pertanyaannya. Balik lagi ya Kak Beta berarti memang dasarnya adalah gizi yang seimbang tadi ya. Karena Betul kalau betul sekali.
ya namanya nggak seimbang ya kalau kayak gitu ya Kak. Oke, Mm-mm. teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin mau diskusi langsung nih, mumpung ada waktunya, momennya gitu ya, untuk bisa mungkin nyalakan mikrofonnya, mungkin melalui video juga boleh. Dipersilakan teman-teman kalau ada. Ada nggak nih Boleh. kira-kira? Lebih interaktif ya Kak, malah lebih ini ya. Iya, iya betul. Nih, karena masalah gizi ini memang ini sih kalau dari Putri sendiri nih ya Kak, pantangannya adalah bukan pantangan nih, mungkin tantangan ya, tantangannya memang lebih ke magernya untuk nyari ilmunya itu loh Kak. Kalau dari itu jadi lebih ke mungkin harus nyari panduan dulu kayak gitu ya Kak. Tapi tadi udah disampaikan bisa ternyata udah ada ya dari Kementerian Kesehatan ya fasilitasnya itu seperti itu. Betul, betul. Iya Memang dan ini ya Kak. Ya dan sekarang informasi itu memang banyak sekali ya teman-teman. Jadi kemarin juga ada kan yang marak sekali dengan diet-diet tertentu gitu ya. Jadi itu juga apa namanya, teman-teman juga harus hati-hati juga dalam mencari informasi. Kalau misalnya mau apa namanya informasi yang valid bisa cari dari Kementerian Kesehatan, kemudian Ikatan Dokter Indonesia misalnya, kemudian apa namanya website-website yang terpercaya, yang sumbernya itu adalah dari jurnal penelitian, atau mungkin teman-teman mampu mencari jurnalnya sendiri itu jauh lebih baik gitu karena apa namanya apa yang disuarakan oleh misalnya influencer atau apa orang-orang yang tidak berpendidikan berlatar pendidikan gizi dan kesehatan itu belum tentu valid gitu. Iya, dan ini ya kebutuhan atau kemampuan dalam diri tiap orang tuh beda-beda juga ya Kak. Kalau misalnya mau diet atau seperti apa gitu ya, itu kalau misalnya tanpa panduan gitu ya, itu beresiko gitu ya Kak. Benar benar benar. Karena biasanya orang, apa namanya, image-nya kan, "Oh, kok biar kurus makannya sedikit aja." Tapi ya enggak juga sebenarnya gitu, karena kita bisa kok makan kenyang gitu, tapi emang harus ada, panduan dan ilmunya gitu. Betul, betul. Nah itu jadi teman-teman insya Allah udah dapat insight banyak ya di sini ya. Jadi kita tadi pagi belajar masalah belajar kita dapat ilmu gitu ya terkait dengan kesehatan gigi, terus juga kemudian berlanjut lagi masalah gizi gitu kan. Nah diharapkan nih habis ini nih kita benar-benar pengaplikasiannya gitu ya kita terapin gitu di kehidupan kita gitu ya biar benar-benar sehat tadi ya. Kalau Iya, kata Kak Bin tuh yang Kemenkes tadi bukan cuman masalah makannya aja ya Kak, tapi juga olahraga, istirahat, bahkan juga apalagi tadi Kak satu lagi tuh kebersihan ya, masalah kebersihan. pilarnya ya Kak. Nah Betul. ini teman-teman belum ada yang mau bertanya? Kalau misalnya belum, oke mungkin saya persilakan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya bisa nanti langsung ya tanya ke akunnya Kak Beta nih. Apa nih Kak tadi Beta Sindiana, gitu ya. iya, langsung aja. Terbuka ya Kak untuk mungkin konsultasi atau tanya-tanya gitu masalah gizi kayak gitu ya. Iya boleh, kalau tanya jawab ngobrol-ngobrol biasa aja boleh, karena kalau konsultasi itu harus, ada license-nya ya teman-teman. Jadi harus, yang dari, lembaga atau registered dietitian atau registered nutritionist. Jadi kalau misalnya sama aku tanya-tanya aja boleh gitu, tapi kalau untuk, sampai buatin menu itu udah nggak bisa gitu. Oke, Spesialis gitu ya. ada lagi? Iya. Ada Nah lagi itu yang mau nanti bertanya? bisa dilanjutkan berarti ya Kak karena waktunya ini udah Oh iya. menjelang zuhur ya, menjelang zuhur. Ini kalau tadi kata Kak Beta bisa nih dimanfaatkan untuk istirahat. Nah, tapi teman-teman juga bisa untuk nanti dilanjutkan loh. Di sini juga masih ada sesi kajian gitu ya. Kajian dan itu juga nggak ngabisin tenaga banyak ya Kak Beta ya untuk dengerin. Bisa sambil dengerin ya. Itu nah mungkin
selanjutnya ini akan ada sesi ini ya, closing statement mungkin dari Kak Vita kalau mau menyampaikan untuk sesi di akhir ini, dipersilakan Kak Vita. Oke, terima kasih Kak Putri. Baik, teman-teman, pesan saya cuman, apa ya, jadilah, apa ya, mindful eater gitu ya. Maksudnya adalah kita harus, benar-benar sadar dalam, mengonsumsi makanan-makanan yang kita makan, menghargai makanan-makanan yang kita makan, menghargai tubuh kita sendiri. Jadi, kalau lihat makanan, benar-benar tanyakan pada diri sendiri, apakah saya butuh, apakah apa namanya, ini makanan yang, untuk dimakan misalnya gitu ya. Mungkin memang kalau misalnya, pada prakteknya itu mungkin nggak segampang itu, tapi seiring berjalannya waktu ini bisa, latihan terus gitu. Jadi be a mindful eater, kemudian, apa namanya, khususnya di bulan Ramadan ini nih, apa namanya, ajang kita untuk berlatih menjadi, apa namanya, pribadi yang dapat mengendalikan diri gitu. Gitu aja sih teman-teman, stay healthy semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya. Iya Kak Vita, terima kasih untuk closing statement-nya. Jadi harus secara sadar ya Kak, kita untuk apa ya, makan gitu, makan sehari-hari kayak gitu. Kadang juga memang nggak sadar ya kita ya kalau udah ada makanan di depan gitu kan, langsung dilahap semua. Terima kasih sebelumnya Kak Vita untuk pemaparan materinya, sharing-sharingnya bareng kita semua. Nah ini semoga jadi apa ya, ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua gitu. Terima kasih Amin Kak. amin. Terima kasih banyak Dompet Duafa Jateng sudah mengundang. Terima kasih teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, karena sesi materinya sudah selesai ya untuk sesi booster imun. Nah, tapi teman-teman jangan langsung keluar nih, jangan langsung lab, karena setelah ini nanti ya kita kan ada sesi istirahat, istirahat jeda, istirahat dulu ya untuk teman-teman mungkin sholat zuhur dulu, kemudian juga peregangan, stretching dulu kayak gitu ya. Nah ini izinkan saya juga untuk ada ini nih yang mau saya sampaikan sedikit terkait dengan program-program dari Dompet Duafa Jawa Tengah seperti itu. Nah, ya ini rekan-rekan semuanya, ini di bulan Ramadan ini ada program dari Dompet Duafa Jawa Tengah. Mungkin bisa di Zoom ya, bisa nggak nih? Nah ini kurang lebihnya sebenarnya ini adalah program Ramadan ya, program Ramadan ada kurang lebih 5 program dari Dompet Duafa ya. Ini ada Ramadan saatnya berbagi lagi seperti itu. Dan ini yang pertama ada tebar buka Nusantara 22.000 per paket ya. Ini rekan-rekan kalau misalnya mau berkontribusi gitu ya untuk program berbagi di Ramadan kali ini ada kontak personnya di bawah. Kemudian ini ada yang kedua, ada bingkisan Ramadan 150.000 per paket, kemudian ada sedekah Al-Quran 25.000 per paket, kemudian program THR Duafa yatim dan disabilitas 30.000 per paket, kemudian ada tebar zakat fitri itu 37.000 per paket. Nah ini ada 5 nih karena semuanya. Nah ini ada rekeningnya ya di bawah, kemudian juga ada kontak personnya kalau misalnya masih mau ada yang ditanyakan gitu terkait dengan itu. Nah, mungkin lanjut aja lagi ke bawah kali ya. Nah ini untuk kebaikan berzakat nih ada program juga. Sebentar. Nah ini juga ada sedekah mudah. Nah ini dengan QR kode ya untuk teman-teman semua kalau misalnya mau apa namanya scan ya, dan sekarang mungkin saya kasih waktu mungkin berapa menit ya, 1 menit mungkin untuk lebih mudah gitu untuk berdonasi, mungkin nanti berkenan untuk
bersedekah di dompet duafa Jawa Tengah. Mungkin saya kasih waktu untuk 1 menit mungkin ya, barangkali ada rekan-rekan semuanya yang mau scan gitu dan bersedekah lebih mudah seperti itu. Nah juga rekan-rekan semuanya, ini dompet duafa Jawa Tengah juga membuka gitu ya, terbuka apabila teman-teman mau berdonasi atau bersedekah gitu ya, secara langsung di kantor kami gitu. Ada di Jalan Pamularsih Raya nomor 18C, Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah ini teman-teman semua bisa datang langsung ke kantor yang ada di Semarang, di daerah Semarang gitu. Nah ini mungkin lanjut lagi ya Mbak ke bawah ininya. Nah ini teman-teman. Jadi untuk jam buka kantornya itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 3 sore dan untuk hari Minggu sendiri itu operasionalnya libur seperti itu. Jadi teman-teman ada kesempatan mungkin untuk yang dekat gitu ya di Semarang bisa langsung ke kantor aja. Tapi kalau misalnya ada di luar Semarang gitu ya, itu kami bisa fasilitas dengan tadi QR bisa langsung atau mungkin melalui langsung ke rekening gitu ya untuk transfer seperti itu. Nah mungkin itu dulu ya program-program yang bisa saya sampaikan dan saya ingin mengingatkan juga nih untuk teman-teman semuanya. Nanti masih ada sesi booster iman, ya, booster iman yang insya Allah akan disampaikan oleh 3 pemateri kita gitu. Jadi ada Ustadz Nopriyadi Hirmani, kemudian juga ada dari Bunda Darosi Endah, kemudian menjelang berbuka nanti akan ada dari sesi Ustadz Dimas Anafatli yang tentunya bakal ngecas iman kita gitu ya, ngebooster iman kita gitu ya, biar Ramadan nggak boleh kering lah ya imannya gitu. Itu sih dan nanti kita akan mulai lagi jam 13, jam 1 siang gitu ya. Rekan-rekan kalau misalnya masih mau bergabung nanti dan masih ada waktu untuk bergabung nanti bisa untuk langsung aja masuk ke link yang sama seperti itu rekan-rekan. Nah ini mungkin untuk sesi booster imun ya, booster imun saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila saya Putri selaku host MC